Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani Ningrum. Video kali ini adalah jawaban dari tugas video yang pertama. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tanpa dipaksa dan ditekan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus menyenangkan? Karena jika proses belajarnya menyenangkan, maka anak-anak akan semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran di bimbel dan akan membuat anak-anak mandiri dalam belajar tanpa disuruh dan tanpa ditekan. Mereka akan mau belajar dengan sendirinya, dan itu akan membuat karakter minat belajarnya tumbuh dengan sendirinya. Pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya adalah agar satu, small step system, dan kedua, individual system. Small step system itu adalah proses belajar secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dan yang kedua itu individual system, itu pendekatan secara individual. Keempat, hukum fun learning, yaitu wajib dan mutlak. Yang kelima, siapa yang merasakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang merasakan fun learning itu adalah anak-anak. Karena jika anak-anak senang, antusias, dan semangat, maka mereka akan belajar dengan sendirinya. Mereka akan mau belajar secara mandiri, tanpa disuruh dan tanpa dipaksa, dan itu akan membuat karakter minat belajarnya tumbuh dengan sendirinya dan menjadi pembelajar yang mandiri. Siapa yang menciptakan fun learning? Yang pasti adalah orang dewasa yang membimbangkan. Mereka harus menciptakan suasana yang fun learning agar anak-anak nyaman dan menikmati proses belajar. Gimana sih cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning itu dengan cara mengajak anak-anak bermain secara konstruktif, yaitu dengan bernyanyi lagu Labimba, bermain bahasa Bimba, dan juga bermain tebak kata. Selain itu, bisa diajak dengan bernyanyi, berdialog, mendongeng, serta bercerita. Cara mengevaluasi anak-anak apakah sudah fun learning atau belum, dengan cara melihat afeksi setiap anak atau sikap anak-anak terhadap proses belajar. Apakah merasa sudah semangat, antusias. Nah, jika sudah semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, maka sudah dikatakan bahwa anak tersebut sudah fun learning. Dampak yang terjadi jika belajarnya menggunakan fun learning yaitu adalah yang pertama, anak-anak akan merasa sangat menikmati dalam proses belajar yang membuat anak-anak semangat dan mau belajar secara mandiri tanpa disuruh dan dipaksa. Yang kedua, tumbuh karakter minat belajarnya secara mandiri. Maksudnya adalah dengan sendirinya. Dampak yang terjadi jika tidak fun learning yaitu adalah anak-anak akan merasa sangat beban banget dalam belajar, tidak nyaman,
tidak senang. Dan tentunya pasti anak-anak tidak akan mau mengulang kembali dalam proses belajar, dan itu akan membuat karakter minat belajarnya tidak akan tumbuh. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu small step system. Yang pertama, apa sih small step system itu? Nah, small step system itu adalah proses belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Alasan dari small step system itu sendiri adalah agar proses belajarnya menyenangkan. Nah, untuk mencapai proses belajar yang menyenangkan, maka harus dilakukan secara bertahap agar anak-anak senang dan menikmati dalam proses belajar. Tujuan dari small step system itu adalah agar pembelajaran dapat berlangsung fun learning, proses yang sangat menyenangkan. Dan yang kedua itu individual system, yaitu dengan pendekatan secara individual sesuai dengan karakter masing-masing anak. Cara agar small step system, yang pertama itu adalah fun learning. Kita harus membuat anak-anak merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran, dalam proses belajar. Yang kedua yaitu adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kemauan anak, dan perhatikan juga karakter masing-masing anak. Jadi kita harus membimbing sesuai kemampuan dan kemauan anak. Dampak small step system. Nah, kalau misalnya kita menerapkan dengan cara small step system, anak-anak pasti akan merasa sangat nyaman dan menikmati dalam proses belajar. Mereka juga tidak akan merasa terbebani dalam belajar, dan juga karakter minat belajarnya akan semakin tumbuh karena disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Jadi mereka tidak akan terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dampak dari tidak menggunakan small step system yaitu adalah anak-anak akan merasa terbebani dalam belajar. Mereka tidak bisa menikmati dan juga tidak merasa nyaman. Tentunya itu akan membuat karakter minat belajarnya tidak akan tumbuh, dan mereka akan malas, tidak mau mengulang belajar, dan mereka akan senang dengan bermain saja daripada harus belajar, karena sejak awal tidak melalui small step system, yaitu secara bertahap. Nah, itu adalah video singkat saya menjelaskan tentang fun learning dan juga small step system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.